Katanya, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang yang baik dan dihalalkan oleh Allah kepada kamu. Hadis ini atau ayat ini berbicara tentang satu peristiwa di mana pada peristiwa itu pernah ada satu hukum pernikahan yang dihalalkan lalu kemudian diharamkan oleh baginda Rasulullah, yaitu pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah. Apakah pernikahan mut'ah? Kawin kontrak. Kawin yang ada masa yang ditetapkan. Dan kalimat atau lafaz kahwinnya itu dengan menggunakan matta'tuki atau matta'tuka. Ada kalimat mut'ah yang digunakan oleh laki-laki kepada perempuan dan dijawab oleh perempuan. Perkawinan ini pernah dihalalkan dahulu seperti mana dalam hadis ini. Katanya, kami dahulu berperang bersama dengan Rasulullah SAW, walaysa ma'ana nisa'un, dan kami tidak membawa istri atau hamba sahaya, bermakna mereka keluar dalam berperang dalam keadaan bujang, dan itu menghabiskan masa yang agak lama sehingga mereka rindu kepada istri-istri mereka. Maka dalam keadaan mereka jauh daripada istri mereka dan ada keinginan dan kecenderungan untuk bersama dengan istrinya, tetapi tidak memungkinkan disebabkan oleh karena jarak yang jauh itu. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ala nakhtasi, wahai Rasulullah, bolehkah kami melakukan mengebiri diri kami? Kata sahabat. Soalan ini ditanya kepada Rasulullah disebabkan oleh karena makhafatal wuqu' fi ma'siyah. Khawatir tergelincir melakukan maksiat karena syahwatnya. Sehingga khawatir melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah karena ada syahwat tapi tak ada pasangan atau istri yang boleh untuk dia meluahkan syahwatnya itu. Maka karena khawatir tergelincir melakukan hal yang haram, maka mereka menanyakan kepada Rasulullah, bolehkah kami mengebiri diri kami sendiri? Maka baginda Rasulullah SAW melarang hal yang sedemikian. Perbuatan mengebiri ini diharamkan dalam syariat disebabkan oleh karena ianya adalah merubah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sudah dicipta sempurna. Huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar dan menciptakan kamu dengan sebaik-baik rupa dan sempurna. Maka kalimat sempurna pada ciptaan manusia ini dari Allah Subhanahu wa taala melarang, dengan kesempurnaan yang sudah diberikan oleh Allah, manusia dilarang untuk merubahnya. Apa yang sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu orang merubah wajah tidak boleh. Karena ada unsur penipuan, ya kan, orang mewarnai janggutnya dengan warna hitam pun tidak boleh karena juga adanya unsur pemalsuan. Disebabkan oleh karena adanya unsur pemalsuan itulah atau perubahan daripada ciptaan Allah yang diciptakan untuknya, maka dilaranglah melakukan perbuatan kebiri itu. Baik kepada anak-anak atau kepada dewasa. Yang pernah berlaku kebiri di zaman itu adalah zaman jahiliyah, yang sudah terlanjur melakukan perbuatan kebiri, maka tidak boleh buat apa dah. Namun setelah datangnya Islam dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Apa yang hikmah dan ibrah perlu kita ambil di sini adalah as-sahabah dengan sifat waraknya berhati-hati daripada salah menggunakan syahwatnya. Oleh sebab itu baginda Rasulullah SAW bersabda, mengatakan kepada orang yang kalau melihat perempuan lain, ya, melihat aurat perempuan orang lain, hendaklah dia mendatangi kepada istrinya supaya tidak diganggu oleh syaitan, disebabkan oleh karena gangguan yang sangat mencabar kepada laki-laki adalah syahwat kepada perempuan. Ma turkat ba'di fitnatun asyaddu 'alal rijal minan nisa. Tidaklah dicipta
fitnah yang paling berat terhadap kaum lelaki daripada kalangan umatku melebihi daripada fitnah perempuan. Alangkah sukarnya di zaman kita sekarang ini keadaan yang sedemikian. Keluar saja rumah sudah dosa selalu pada mata ini. Oleh hada janganlah perkara ini menjadi satu hal yang biasa. Ala dah hidup di dunia macam ni, mana buat macam mana? Tetap hukum Allah Subhanahu wa taala disikapi dengan ta'zim dan hormat. Bila tergelincir, insaf dan bertaubat, janganlah menganggap perkara itu biasa. Lama-lama bukan hanya melihat saja biasa kepada aurat perempuan, las-las sekali hubungan di luar nikah pun juga bila suka sama suka dan menjadi hal yang biasa seperti mana pun berlaku di zaman kita sekarang. Normalisasi maksiat, sudah tidak lagi dilihat maksiat selagi redha, suka sama suka. Faham dong? Musibah. Walihada jaga kita punya diri, jaga kita punya keluarga, jaga kita punya diri, yang di belakang akan jaga dirinya, anak akan jaga dirinya, tapi mula dengan kita terlebih dahulu. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum wa'ifu ta'ifu nisa'ukum. Jagalah, baktilah kamu kepada orang tua kamu, niscaya anak-anak kamu akan berbakti kepada kamu. Jagalah diri kamu, marwah kamu, niscaya perempuan-perempuan kamu akan menjaga marwahnya juga. Start daripada kita laki-laki dulu. Faham tum? Jaga pandangan. Faham tum? Ya Ali, la tudbi'un nadratu an-nadrata fa inna lakumul ula wa alayka thaniyah. Wahai Ali, kamu jangan tengok, jangan kamu ikutkan pandangan pertama kamu dengan pandangan yang kedua, karena yang pertama dimaafkan, yang kedua kamu akan dihukum. Mata ini ternampak aurat perempuan di tepi jalan ke walatum. Faham dong? Bila ternampak kali yang pertama ini, terus kita alihkan, jangan patah balik. Kalau patah balik akan dikira sebagai dosa. Yang pertama dimaafkan karena ternampak tidak sengaja. Faham dong? Oleh hada, semua segala hal yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga dengan macam-macam problem adalah disebabkan oleh karena tidak menjaga marwah terhadap orang lain. Faham dong? Perempuan akan lebih mesra dengan kawan di pejabatnya berbandingkan dengan suaminya. Suami lelaki pun kadang nampak lebih mesra dengan kawannya di pejabat lebih daripada istrinya. Kadang-kadang bikinkan kopi, bikin teh di pejabat. Di rumah itu kopi bikin sendiri, itu ada heater itu. Faham tuh? Reality zaman. Yang patut kita layani ini siapa? Kita layan suami dapat pahala. Ya kan? Layan orang, lebih bikinkan kopi untuk orang lain, siapa dia? Kecuali kalau tugasnya bikin kopi. Ya. Kalau tidak kerjanya seperti itu. Tapi tetap juga, hatta itu kerja pun juga. Di rumah itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Faham dong? Alhasil masing-masing tahu keadaan rumahnya. Jadikan rumah ini adalah rumah yang yang betul-betul menghayati akan kehidupan baginda Rasulullah terhadap keluarganya macam mana. Faham dong?